Jangan pada saat pertama kali kita SD itu dimasukkan. Ya, jadi profil itu harus selalu diupdate. Ya, kemudian yang kedua adalah publikasikan konten. Saya baru tahu juga ternyata teman-teman Brutomo pun juga aktif di konten-konten sosial media. Jadi kalau perjalanan dengan yang namanya motor suka kalau ya apa namanya itu ada Brutomo ternyata. Ya, cewek ada. Nah itu ya. Kemudian perluas jaringan teman-teman. Ya inilah pada saat mungkin teman-teman ketemu dengan orang ya pada saat kumpul ya kan silakan untuk yang namanya perkuat yang namanya networking teman-teman. Ya kemudian aktif berpartisipasi. Jadi kalau ada kegiatan segala macam ya ada masalah sih kita upload di sosial media kita ikut kegiatan ini segala macam. Ya kemudian optimalisasi yang namanya kata kunci hashtag. Ya hashtag. Karena pada saat nanti searching itu akan kelihatan hashtag apa yang selalu kita hubungkan kita selalu ada nama kita ya tadi itu kan terbuktinya nanti dari mana dari rekrutmen. Ya meskipun saya punya pengalaman tidak relevan dengan apa yang saya lakukan sekarang, tapi seperti Pak sudah bilang mesti ada sesuatu. Contoh, saya sebagai seorang kitchen crew, ya, saya pengen melamar jadi guru, nyambung ya. Tapi dari situ saya bisa melihat, oh, kok kitchen crew jadi pengen jadi guru ya? Karena saya punya pengalaman pertama saya harus punya planning. Saya harus melakukan apa sih dari pagi, siang, sore, malam. Terus apa yang bisa siapkan? ABCD. Terus saya harus bisa ngatur waktu. Nah, itu semua ya, itu ya. Oke. Nah, lanjut nih, ya. Pertama apa sih? Kenali perusahaan yang Anda lamar. Nah, ini penting. Cari informasi mana? Di Google, di internet. Boleh kalaupun ada kenalan kita tanya. Mungkin yang sudah bekerja di situ. Ya. Cari informasi sebanyak mungkin. Ya, perusahaan yang mau kita datangi. Semua informasi masuk. Makanya otentik itu perlu. Semua boleh dibuat boleh, tapi teman-teman harus tahu, harus kuasai juga. Semua itu apa sih? Apa yang Anda akan ceritakan dengan semua itu? Makanya tidak perlu detail. Yang detail adalah pada saat Anda menceritakan semua itu. Oke, gitu ya. Yang ketiga adalah kenali posisinya Anda apa. Menjadi manajer logistik apa ya? Kenapa menjadi manajer logistik? Berarti ada distribusi logistik dalam kenali diri sendiri. Makanya kan tadi Pak sebelumnya disebutkan, kekuatan Anda itu apa sih? Prestasi Anda itu apa sih? Ya meskipun Anda belum pernah punya pengalaman kerja, ya di organisasi pernah nggak? Di sekolah pernah nggak? Kalau Anda termasuk orang yang introvert, yang mau bergaul segala macam, Anda akan ya nggak pernah berorganisasi, nggak pernah berkomunikasi, dengan Anda bisa makan mahasiswa saja, harusnya Anda bersosialisasi. Ya teman-teman, oke, dan terus berlatih, teman. Ya kan, PNS tadi pagi kan berlatih di sini, gimana mengucapkan ini, kalau ada salah seperti apa, antisipasi, itu kan yang pentingnya yang berlatih. Yang ingin Pak, sekarang kan saya sedang menjadi job seeker dan kebetulan juga menjalani banyak pekerjaan di institusi ini. Di situ saya masih penasaran untuk konten yang kita posting di LinkedIn itu yang pantas atau yang tidak profesional itu seperti apa? Karena dari banyaknya koneksi saya di LinkedIn yang sudah saya ikuti keaktifan kegiatannya itu kebanyakan mereka kan bagian dari rekrutasi
belum pernah punya pengalaman kerja gitu ya, mungkin kegiatan Anda ya, contoh nih ya kan, kalau saya contoh saya kan berjalan nih ya, saya suka mengeksplor mungkin teman-teman yang mungkin belum pernah banyak orang tahu gitu ya, segala macam ya, kalau perjalanan jauh segala macam, itu pun juga posting di sini gitu ya, tapi segala macam. Menurut saya juga apa ya, harus saja karena itu kan melihat kenapa gagal ya, tentunya nah kegagalan itu kan sesuatu pembelajaran bagi kita. Jadi kalau menurut saya akan lebih baik ada sesuatu yang sesuatu positif yang menggambarkan diri kita ya. Monggo. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Ya. Oke, saya bertanya Pak, dalam rekrutmen karyawan, menurut Bapak mana yang lebih diutamakan perusahaan? Pengalaman magang atau pengalaman organisasi? Banyak yang berpendapat bahwasanya pengalaman magang lebih diutamakan daripada pengalaman organisasi. Tapi menurut saya keduanya itu sangat penting. Yang membedakan hanya cara penerapan pengalaman tersebut. Jadi apakah salah satunya itu lebih unggul atau justru saling melengkapi dalam penilaian calon karyawan? Terima kasih. Di perusahaan itu adalah real kondisi kerja saat itu. Tapi kalau organisasi kan dalam arti dalam satu lingkup organisasi itu aja. Terkadang apa yang kita pelajari ya, apa yang kita pelajari contoh di kuliah segala macam, terkadang real ternyata di perusahaan itu kadang jauh berbeda. Kalau menurut saya benar jawabannya yang kedua yang terakhir, saling melengkapi. Justru yang akan jadi challenge buat Anda adalah pada saat nanti teori start nanti. Jadi Anda akan ditanya apa interview ya. Kalau Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Tentunya Anda harus punya yang namanya pengalaman Anda, baik itu di organisasi ataupun pada saat magang. Kasih ya. Kalau teman-teman ya datanglah tunjukkan bidang ini tanpa melihat CV ya, tanpa melihat latar belakang segala macam. Menurut teman-teman dari 1 sampai 7 mana yang menurut teman-teman dari segi penampilan akan terkenal interview? Nomor 1 ya lumayan lah gitu ya, artinya dari segi penampilan segala macam itu lah ya. Tapi kalau nomor 2, nah ingat nih, dia pakai kaos. Terkadang kan kita nggak tahu ya company itu seperti apa ya. Nah kalau untuk jilbab menurut saya tidak masalah. Yang penting itu tadi penampilannya rapi. Jilbabnya mungkin dibuat mungkin serapi mungkin, masalah warna pun kalau menurut saya ya kita istilahnya kan sebelum melamar kita pasti harus melihat diri kita secara utuh ya. Kalau penampilan seperti ini kira-kira sudah cukup ya istilah pantas enggak? Jadi aspek-aspek yang tadi ditanyakan mengenai jangankan dari sisi pakaian ya, dari maaf ngomong disiplin gitu ya, itu pun sekarang sudah mengatur company governance itu sudah mengatur bahwa kuotanya harus minimum berapa sih kayak gitu. Jadi ketika ada perusahaan-perusahaan yang melakukan atau melanggar dari aspek itu, sebetulnya itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi don't worries mengenai aspek itu. Yang penting kriterianya adalah kalau kita bicara ini apalagi pas nunjukin outfit yang seperti ini ya, yang paling menurut kita itu aman itu yang seperti apa sih, lakukan seperti itu gitu ya. Kalau memang keseharian ngomong tadi kalau terciplok itu menunjukkan identiti kita mengenai saya ini sebagai seorang muslim yang taat, saya harus begini, lakukan itu no problem gitu ya.
disyaratkan nih, contoh ketika di manufaktur, di produksi itu ada seragam atau outfit yang memang disyaratkan harus pakainya seperti itu kayak gitu ya. Itu ada aturan kayak gitu ya. Itu harus diketahui dulu gitu sehingga kita bisa membuat probability untuk kita sendiri. Kira-kira kalau kita apply dengan kondisi seperti ini, probability diterima atau tidaknya itu berapa persen? Itu kita sudah harus melakukan analisis. Sekarang dari bahasa tubuh pada saat interview. Nah, kita lihat enak nggak diterusin interviewnya? Oke. Kedua, ya. Oke, nomor 3. Ya. Oke, nomor 4. Oke. Berapa menit tadi? Sorry, berapa detik tadi? 30 detik, ada yang 90 detik. Apakah Anda akan lanjut interviewnya atau cukup? Ya, nih, pengalaman sebelumnya baik dari tadi magang, jadi sesuatu yang paling Anda banggakan. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan yang sesuai dengan posisi yang Anda lamar. Nah, ingat ya, kenali apa Anda lamar. Nah, untuk posisi tersebut apa sih yang dibutuhkan? Meskipun pengalaman Anda bekerja sebelumnya nggak nyambung, tapi ya seperti tadi, ya kan? Mungkin pada saat kita kerja di kitchen, kan kita bisa ngatur waktu, kemudian prepare, yang kita nyiapkan bahan-bahannya segala macam. Kalau ada yang merasa tidak sesuai apa yang kita lakukan, nah semuanya itu bisa connect dengan manusia yang kita lakukan. Ayo teman-teman, silakan mungkin dicatat, didokumentasikan ini nanti kita. Jadi kalau kecil-kecil, jangan dulu deh, kita kasih yang terbesar aja, ya, terbesar dulu aja. Saya pernah jadi ketua OSIS dari tahun ini, ya. Dari ketua OSIS itu saya belajar memimpin sebuah tim. Pada saat tim saya merasa ada kesulitan, apa yang saya lakukan sebagai seorang leader, saya bertanya langsung kesulitannya apa yang bisa saya bantu. Terus kemudian saya sebagai seorang leader, saya menanyakan progres dari masing-masing pekerjaan yang saya kasih kepada para anggota saya. STAR teman-teman, ya, STAR. S itu apa? Situasi. Ya, jelaskan pengalaman atau situasi atau tantangan yang saat itu dihadapi. Ya, ada jelaskan. Saat itu Pak motor saya mogok pada saat saya mau perjalanan touring dari sini ke Bali, contoh situasinya seperti itu. Terus kemudian tasnya, ya kan, sebutkan tujuan atau hasil akhirnya. Jadi saya ingin contoh nih, saat ini operation Java di Java lagi apa ya istilahnya, lagi banyak problem di mesin produksi. Kemudian hasilnya apa? Ya kita inginnya supaya produksi itu tetap lancar. Ya, mencapai target seperti apa? Kita punya goals-nya. Oke, kemudian S-nya apa? Kalau sudah punya goals-nya, apa yang harus dilakukan untuk mencapai goals-nya tersebut? Ya, kemudian misalnya seperti apa? Apa yang berhasil? Apa yang harus diimprove? Ya, jadi pakai metodenya STAR teman-teman. Ya, ini biasanya itu juga akan ditanyakan oleh interviewer. Bantu sebuah usaha kecil meningkatkan penjualan mereka secara online. Ya, tugas saya adalah menganalisis target pelanggan. Kita melakukan sebuah kesalahan atau kegagalan. Apa yang Anda lakukan? Tertarik melamar di perusahaan kami. Padahal banyak perusahaan yang lain. Kenapa perusahaan kami? Ya, hindari dulu.
saya butuh uang. Ya semuanya butuh uang. Ya, jangan dilakukan berarti. Ya, apa yang harus saya lakukan adalah tunjukkan ketertarikan kita terhadap perusahaan tersebut, relevansinya dengan posisi dan skill, background dan karir saya. Jadi contoh jawabannya adalah value perusahaan ini sesuai dengan value pribadi saya. Oke, sekarang tuliskanlah kekurangan Anda. Saya nggak yakin teman-teman bisa menulis satu kata saja. Saya nggak yakin. Karena merasa diri kita sudah sempurna, benar? Nggak, saya nggak ada kekurangan. Benar? Saya dibilang kalau saya dibilang apa saya nggak sudah, itu saya. Tapi soal teknik benar saya, gitu kan? Benar? Yang tidak relevan atau kurang profesional. Pak, nanti saya beli benar ya. Nah, jangan menanyakan sesuatu yang tidak relevan. Jadi yang relevan adalah tunjukkan ketertarikan Anda pada posisi tersebut. Ya, apa sih Pak yang diharapkan di posisi tersebut? Ya, apa setelah tahapan setelah ini? Apa ya Pak ya? Boleh. Ya, setelah interview, apalagi nih tahapan berikutnya. Ya, oke. Dan nanti kalau saya ditanyakan ini berarti saya harus jawabnya ini. Ya, nah ini pengalaman teman saya juga seperti ini teman-teman. Ya, dia itu secara interview sudah terima misalnya. Ya, tapi dia mengirimkan email ya atau WA kepada yang interview. Terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk interview di perusahaan